Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, saya Niken Naryati dan kedua rekan saya Zulfa Putri Aulia dan Laila Sari. Di sini materi yang akan kami bahas yaitu permintaan dan penawaran agregat. Materi pertama, saya akan membahas tentang permintaan agregat. Permintaan agregat adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu dengan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Sebelum kita masuk ke dalam kurva permintaan dan kurva penawaran, saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya apabila harga turun, jumlah barang meningkat. Kurva permintaan agregat. Permintaan agregat dapat direpresentasikan secara grafis. Jumlah agregat barang dan jasa yang diminta direpresentasikan pada sumbu X horizontal dan tingkat harga keseluruhan dari keseluruhan barang dan jasa ditunjukkan pada sumbu Y vertikal. Kurva permintaan agregat seperti kebanyakan kurva permintaan pada umumnya miring ke bawah dari kiri ke kanan. Permintaan meningkat atau menurun sepanjang kurva karena harga barang dan jasa naik atau turun. Kurva dapat bergeser karena perubahan jumlah uang beredar atau kenaikan dan penurunan tarif pajak. Selanjutnya, menghitung permintaan agregat. Persamaan untuk permintaan agregat menambahkan jumlah belanja konsumen, investasi swasta, dan lain sebagainya. Menghitung permintaan agregat, rumusnya yaitu AD sama dengan C plus I plus G plus E min M, di mana AD sama dengan permintaan agregat, C sama dengan konsumsi barang dan jasa oleh konsumen, I sama dengan investasi dan pengeluaran perusahaan terhadap modal, peralatan, dan lain-lain. G sama dengan government atau pengeluaran pemerintah terhadap kebutuhan produk pelayanan kesehatan. Sedangkan E ekspor dan M import. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat. Ada beberapa faktor ekonomi utama yang bisa mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu perekonomian, yaitu pertama, perubahan suku bunga. Kenaikan atau penurunan suku bunga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh konsumen dan bisnis. Suku bunga yang lebih rendah akan menurunkan biaya pinjaman untuk barang-barang mahal seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, dan kontrak rumah. Selain itu, perusahaan akan dapat meminjam dengan suku bunga yang lebih rendah yang cenderung menyebabkan peningkatan belanja modal. Sebaliknya, suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dan perusahaan. Akibatnya, pengeluaran cenderung menurun atau tumbuh lebih lambat tergantung pada tingkat kenaikan tarif. Yang kedua, pendapatan dan kekayaan. Ketika kekayaan rumah tangga meningkat, permintaan agregat biasanya juga meningkat. Sebaliknya, penurunan kekayaan biasanya menyebabkan permintaan agregat yang lebih rendah. Peningkatan tabungan pribadi juga akan menyebabkan berkurangnya permintaan barang yang cenderung terjadi selama resesi. Ketika konsumen merasa nyaman dengan perekonomian, mereka cenderung membelanjakan lebih banyak sehingga menyebabkan penurunan tabungan.
Yang ketiga, perubahan ekspektasi inflasi. Konsumen yang merasa inflasi akan meningkat atau harga naik cenderung melakukan pembelian sekarang yang menyebabkan peningkatan agregat meningkat. Tetapi jika konsumen yakin harga akan turun di masa depan, permintaan agregat juga cenderung turun. Dan yang terakhir, perubahan nilai tukar mata uang. Jika nilai tukar dolar Amerika Serikat turun ataupun naik, barang asing akan menjadi lebih mahal ataupun lebih murah. Sementara itu, barang yang diproduksi di Amerika Serikat akan menjadi lebih murah ataupun lebih mahal untuk pasar luar negeri. Oleh karena itu, permintaan agregat akan meningkat atau menurun. Selanjutnya, penawaran agregat. Penawaran agregat adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian menggunakan harga tertentu dan dalam periode tertentu. Penawaran agregat umumnya diwakili dengan sebuah kurva penawaran agregat yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang disediakan perusahaan. Biasanya, ada hubungan positif antara penawaran agregat dan tingkat harga. Kurva penawaran agregat dapat mengalami perubahan karena adanya perubahan upah sehingga dapat mengakibatkan biaya produksi menjadi lebih tinggi. Jika terjadi kenaikan harga, biasanya merupakan indikator bahwa bisnis harus memperluas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan agregat yang lebih tinggi. Ketika permintaan meningkat di tengah penawaran yang konstan, konsumen bersaing untuk mendapatkan barang yang tersedia dan oleh karenanya konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Dinamika ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan output untuk menjual lebih banyak barang. Kenaikan pasokan yang diakibatkannya menyebabkan harga menjadi normal dan output tetap tinggi. Total barang yang diproduksi pada titik harga tertentu untuk periode tertentu dan itulah yang disebut sebagai penawaran agregat. Perubahan jangka pendek dalam penawaran agregat dipengaruhi paling signifikan oleh kenaikan atau penurunan permintaan. Perubahan jangka panjang dalam penawaran agregat dipengaruhi paling signifikan oleh teknologi baru atau perubahan lain dalam suatu industri. 7. Kondisi terjadinya perubahan penawaran agregat. Pergeseran penawaran agregat dapat dikaitkan dengan banyak variabel, yaitu yang pertama, perubahan ukuran dan kualitas tenaga kerja, kedua, inovasi teknologi, ketiga, kenaikan upah, keempat, kenaikan biaya produksi, kelima, perubahan pajak produsen, dan yang terakhir, subsidi. Beberapa dari faktor-faktor tersebut menyebabkan perubahan positif dalam penawaran agregat, sementara yang lainnya menyebabkan penawaran agregat menurun. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penawaran agregat adalah: pertama, peningkatan efisiensi tenaga kerja mungkin dapat dilakukan melalui alih arah. Yang kedua, adanya otomasi seperti mesin robot. Yang ketiga, meningkatkan penawaran output sehingga menurunkan biaya tenaga kerja per unit penawaran. 7. Penawaran agregat dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, penawaran agregat dipengaruhi oleh permintaan dan harga yang lebih tinggi dengan meningkatkan penggunaan output saat ini dalam proses produksi. Dalam jangka pendek, tingkat modal dianggap tetap, dan perusahaan tidak dapat misalnya mendirikan pabrik baru atau memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Sebaliknya, perusahaan dapat meningkatkan penawaran dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada, seperti memberi pekerjaan lebih banyak jam kerja atau meningkatkan penggunaan teknologi yang ada.
Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Jika biaya produksi suatu output meningkat, keuntungan atas suatu unit output menurun, dan jumlah output yang ditawarkan pada setiap tingkat harga menurun. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri ketika biaya produksi meningkat dan ke kanan ketika biaya menurun. Selanjutnya, yang ke-9, penawaran agregat dalam jangka panjang. Content dan Walters menjelaskan bahwa penawaran agregat dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh tingkat harga dan hanya didorong oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi. Hal-hal yang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penawaran dalam jangka panjang adalah: yang pertama, perbaikan tersebut mencakup peningkatan tingkat keterampilan dan pendidikan di antara pekerja. Kedua, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, ketiga, peningkatan modal. Dari sudut pandang ekonomi tertentu, seperti teori Keynes, menyatakan bahwa penawaran agregat jangka panjang masih elastis dan dari segi harga. Menurut Content dan Walters, mereka mengilustrasikan penawaran agregat sebagai berikut. Perusahaan XYZ memproduksi 100 komponen gadget per kuartal dengan total biaya $1 juta, tetapi biaya komponen penting yang menyambung 10% dari biaya itu terlipat ganda harganya karena kekurangan bahan atau faktor eksternal lainnya. Dalam kondisi itu, perusahaan XYZ hanya bisa memproduksi 99 unit untuk menghabiskan $1 juta untuk biaya produksi. Penurunan ini akan menunjukkan penurunan penawaran agregat. Dalam contoh ini, penawaran agregat yang lebih rendah dapat menyebabkan permintaan melebihi penawaran. Dalam hal ini, adanya kenaikan biaya produksi, maka kemungkinan besar akan memicu kenaikan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.